Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Figariawan, NIM 200-267 dari FSC Paham Migas Balongan. Di sini saya akan memperagakan tentang anatomi dan fisiologis tubuh manusia. Anatomi dan fisiologis tubuh manusia terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama dari sel. Sel merupakan dasar dari makhluk hidup dan struktur seluler. Itu seperti ada nukleus, ribosom, mitokondria, dan lisosom menjalankan fungsi-fungsi pertahanan hidup sel. Nah, yang kedua ada jaringan, yaitu sekelompok sel dengan struktur yang sama dengan melakukan fungsi yang sama. Jaringan ini terdiri dari 4 jaringan dasar, yaitu jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan syaraf. Nah, kemudian terdapat yang namanya organ. Nah, organ ini adalah 2 jaringan atau lebih yang bergabung membentuk satu organ seperti perut, ginjal, mata, dan lainnya. Nah, beberapa contoh organ itu seperti mata, ada di sini, otak ada di sini, lalu susunan tulang belakang, paru-paru, nah, dan juga ada kelenjar air liur yang ada di sini, lambung dan jantung, ada usus besar dan usus kecil. Nah, lalu setelah organ ada yang namanya sistem organ. Nah, sistem organ ini terdiri dari beberapa macam lagi. Yang pertama ada sistem integumenter. Sistem integumenter ini berfungsi sebagai perlindungan jaringan di bawahnya, regulasi suhu tubuh, eliminasi zat sisa, menerima rangsangan, mencegah kehilangan cairan. Berarti ini seperti kulit, rambut, kuku, dan gigi contohnya. Lalu yang selanjutnya ada sistem rangka, atau bisa juga tulang, bisa disebut juga tulang. Fungsinya sebagai penyangga tubuh, melindungi organ dalam, membantu pergerakan memproduksi sel darah dan cadangan mineral. Beberapa tulang misalnya ada di tulang kepala atau tengkorak, lalu ada tulang rusuk, tulang dada, lalu ada tulang punggung, dan tulang-tulang lainnya di bagian tubuh lainnya. Lalu setelah sistem kerangka ada juga namanya sistem otot. Sistem otot mempunyai fungsi sebagai pergerakan, produksi panas, dan mempertahankan postur. Nah, contoh otot ini seperti otot-otot yang ada di tubuh manusia ini, seperti bicep, tricep, dan lain-lain. Lalu selanjutnya ada sistem saraf. Sistem saraf ini berfungsi sebagai komunikasi dan regulasi fungsi seluruh tubuh, menerima rangsang dan indera, mengatur pergerakan dan fungsi fisiologis, dan kontrol intelektual. Biasanya sistem saraf bisa juga dikatakan sebagai sistem koordinasi.
koordinasi dari otak ke bagian organ-organ lainnya. Lalu selanjutnya ada sistem respirasi. Nah, sistem respirasi ini berfungsi menyaring udara pertukaran gas, menyediakan oksigen dan membuang karbon dioksida, membantu regulasi pH darah. Nah, sistem respirasi ini biasanya ada di hidung, mulut, kerongkongan, dan sampai ke paru-paru. Selanjutnya ada sistem pencernaan. Sistem pencernaan berfungsi memecah makanan secara fisika dan kimiawi, absorpsi nutrien, dan membuang bahan sisa. Nah, untuk sistem pencernaan sendiri itu dimulai dari mulut, lidah, tenggorokan, ke lambung atau perut, lalu sampai ke usus besar dan usus kecil, sampai terjadi ekskresi melalui anus. Lalu ada sistem urinari. Sistem urinari berfungsi sebagai menyaring darah untuk eliminasi buangan, membantu mempertahankan pH darah, dan regulasi keseimbangan air. Nah, untuk sistem urinari ini biasanya ada di ginjal ya, untuk melakukan sistem urin. Lalu selanjutnya ada sistem reproduksi, ini berfungsi produksi hormon, produksi sel sperma dan telur untuk reproduksi, dan pada wanita produksi ASI untuk neonatus. Untuk sistem reproduksi biasanya di alat kelamin, kalau untuk wanita biasanya di kelenjar susu atau di bagian sini susunya. Lalu ada sistem endokrin. Sistem endokrin ini berfungsi sebagai sistem komunikasi, hormon sebagai perantara kimia, membantu mempertahankan homeostasis dan regulasi aktivitas tubuh seperti metabolisme dan reproduksi. Selanjutnya ada sistem limfatik. Fungsinya adalah mempertahankan keseimbangan cairan jaringan, menyaring darah dan limfa, memproduksi sel darah putih untuk mempertahankan tubuh dari penyakit, dan absorpsi lemak dari saluran pencernaan. Selain itu ada sistem kardiovaskuler. Nah, sistem kardiovaskuler ini berfungsi untuk transportasi oksigen, karbon dioksida, dan sisa metabolisme, distribusi nutrien, mempertahankan pH darah, mempertahankan keseimbangan cairan dan elektrolit, dan mengatur suhu tubuh. Sistem kardiovaskuler ini terjadi di paru-paru ya. Berhubungan dengan paru-paru dan jantung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebihnya mohon maaf. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.